Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan semua, nama saya Harun Latif. Insya Allah di pertemuan ini saya akan memberikan pengantar tentang fisika dasar. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Harun Latif. Saya lahir di Yogyakarta 5 Oktober 1960. Berarti kita selisih berapa tahun nih? 10 tahun ya? Atau 15 tahun? Kalian kelahiran berapa? Satu. Berapa? 2002, Pak. 2002. Oke. Ya berarti selisih 12 tahunan ya. Oke. Saya lahir di Jogja, terus tapi besarnya di Kalimantan Selatan. Ada yang dari Kalimantan di sini? Ada yang dari Kalimantan? Tidak ada? Oke. Saya tinggal di Waru Sidoarjo. Kemudian saya fisika, suka mengajar. Ini email saya. Alhamdulillah sudah menikah. Jadi semester 8, ya semester 8 saya menikah. Ya kalau mau meniru silahkan, tapi kalau mau habis selesai kuliah juga nggak apa-apa. Ya ini anak saya, 1, 2, 3. Oke. Ini pendidikan saya. Jadi saya SD sampai SMA di Kalimantan Selatan. Sedangkan S1 sampai S3 saya di Fisika ITS. Kemudian ini publikasi saya, sebagian publikasi saya. Dan ini riwayat organisasi saya. Jadi apa ya? Ya ini sedang sekilas tentang diri saya. Nah, selanjutnya karena ini pertemuan pertama ya, itu lebih baik kita kenalan dulu. Oke, saya panggil satu-satu ya. Kalian juga mengenal teman kalian. Oke. Satu-satu dulu saya panggil. Wahyu Fatur Alfiansyah. Yang mana Wahyu? Bisa bersuara? Tes. Halo, Pak. Lagi-lagi, biar muncul. Tes. Halo. Masuk, Pak. Suaramu masuk tapi nggak. Oh ya nih. Oke, Wahyu. Yang lain lihat Wahyu. Ini sambil diingat-ingat ya muka temennya ya. Jadi meskipun online, sebenarnya harapan saya sih rasa ketemu itu tetap muncul gitu. Makanya kenapa saya nyalakan video. Ayo kita saling kenal juga lah. Oke, Wahyu. Ini panggilannya apa ini? Wahyu atau Fatur atau yang lain? Panggil Fatur. Kenapa? Fatur ya? Fatur. Oke, baik. Biasa dipanggil Fatur. Oke, Fatur. Tinggal di mana, Fatur? Saya tinggal di Mojokerto. Oke. Ini posisi Mojokerto berarti ya? Ya, masih di Mojokerto. Oke, sudah punya cita-cita, Wahyu? Fatur? Waduh, cita-cita mah masih pikir-pikir, Pak. Mencari. Oke, baik. Atau ada alasan? Baik. Kenapa milih teknik telekomunikasi? Karena ingin mempelajari lebih dalam tentang teknologi, terutama di komunikasi. Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Saya lanjut ke Galuh Widya Cahyaning Tias. Silakan Galuh Widya berbicara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Oke, pagi. Ini panggilannya apa nih? Nama saya Galuh Widya Cahyaning Tias, bisa dipanggil Galuh. Oh, panggilannya Galuh. Oke. Ya. Tinggal di mana Galuh? Di Surabaya, Pak. Oke, Surabaya. Sudah punya cita-cita?
Sebenarnya sebelum masuk sini tuh daftar polisi sih Pak, tapi nggak jadi. Mau jadi polisi, Masya Allah. Tapi kalau nggak salah polisi ada jalur sarjana ya? Maksudnya ketika Ya, jadi. perubahan karirnya, jadi kuliah di sini. Dan kok nggak ikut. Oke, mau ngejar ke situ? Atau mungkin akan berubah lagi? Insya Allah. Oke, baik. Kenapa milih telekomunikasi? Karena kalau saya pikir teknologi telekomunikasi itu kan nggak bakalan berhenti ya. Jadi akan terus berjalan dan berkembang, dan telekomunikasi ini punya masa depan yang menjanjikan gitu loh Pak. Oke, baik. Terima kasih Galuh. Lanjut, Adista Farah Putri Fajar. Silakan. Halo. Kedengaran, Pak? Oh ya, kedengaran. Oke. Oke. Panggilannya apa? Nama saya Adista Farah Putri Fajar, bisa dipanggil Dista. Oke, Dista. Ya, Oke, tinggal di mana Dista? di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo mana? Buduran. Oh, Buduran. Oke. Baik. Sudah punya cita-cita, Dista? Belum, Pak. Masih nyari. Masih mencari, oke. Kenapa milih telekomunikasi? Alasan saya sih nggak jauh beda sama alasannya Galuh tadi ya, Pak. Soalnya menurut saya ilmu telekomunikasi itu bakal terus hidup gitu loh, Pak. Baik. Seiring perubahan teknologi. Ya. Oke, terima kasih Dista. Ya, Lanjut. terima kasih kembali. Ya. Rahmat Zidan Hidayatullah Wongso. Wonggo ya? Wonggo. Rahmat Zidan Hidayatullah Wonggo. Oke, baik. Panggilannya apa? Waalaikumsalam. Rahmat. Rahmat, baik. Ya. Rahmat tinggal di mana? Manado, Pak. Di mana? Manado. Oh, Manado. Masya Allah, Sulawesi. Oke. Baik. Sudah punya cita-cita, Rahmat? Belum, Pak. Masih mencari ya? Oke. Kalau milih telekomunikasi? Tertarik sama jaringan-jaringan, Pak. Oh, suka jaringan. Oke. Baik, terima kasih, Rahmat. Lanjutnya? Ya, Pak. Sama-sama. Oke. Gusti Ayu Made Kaika. Gusti Ayu, Halo Pak, selamat pagi. selamat pagi. Baik. Nama saya Gustayu Made Kaika, saya asalnya dari Tabanan, Provinsi Bali. Oke, ya dari namanya kelihatan ini. Made ini anak pertama atau keempat, saya lupa. Kedua Pak, Oh, kedua. Made itu anak. Oh, salah saya. Ni ya, Ni Putu yang kayak gitu yang pertama ya. Eka saya. Ya, saya dulu pernah punya teman namanya Ni Putu Eka. Bapaknya I Made. Itu Made kedua, kalau Ni Putu Eka pertama gitu ya. Ya Pak. Oke, baik. Tinggalnya di Bali. Cita-cita. Panggilannya apa ini? Saya dipanggilnya sama teman-teman Kayika atau biasanya Kaira, Pak. Kaika atau Kayera? Ya. Kamu sendiri suka dipanggil yang mana? Kaira sih lebih seringnya. Kaira? Oke. Ya. Apa? Kaira? Iya, Pak. Kaira, oke. Baik, terima kasih. Oh ya, cita-citanya apa? Belum ada. Oke, belum ada. Kenapa milih telekomunikasi? Jurusannya menarik sih, soalnya juga jarang ada di Indonesia. Oke, tertarik jurusannya ya? Oke, baik. Terima kasih, Kaira. Kaira ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ini ada yang chat, ada yang belum di ACC. Mungkin dia salah room. Kalau room yang ini sudah nggak saya pakai waiting room. Jadi coba dia suruh klik link yang ini ya. Khawatirnya dia masih klik link yang di e-learning. Kalau yang di e-learning memang nggak saya buka karena kemarin ada gangguan nggak bisa lebih dari 40 menit. Jadi saya pakai punya saya pribadi di sini. Oke, coba minta tolong temannya suruh klik lagi ya, yang link yang barusan saya bagikan. Insya Allah nggak butuh admit. Oke, itu ya untuk pertanyaan Raihan ya. Ada yang wifi-nya trouble. Oke, baik. Ya, mungkin nanti kita buat sesi lain lah. Tapi ya, nggak apa-apa, ini
Nanti ini saya rekam, nanti saya kasihkan juga insya Allah. Ya mudah-mudahan segera dilancarkan wifi-nya. Oke, lanjut. Ya memang ini kendalanya daring ya, jadi bisa ada gangguan ini itu. Berbeda kalau tatap muka. Tapi ya inilah memang realita yang harus kita hadapi dan kita harus hadapi. Baik, selanjutnya Opal Oka Gumilang. Tes. Oke. Baik, panggilannya apa? Panggilannya Oka. Oka ya. Baik, Oka. Iya. Di mana Oka? Di Madiun. Oh, Madiun. Masya Allah. Madiun mana? Madiun Kota. Madiun Kota. Oke. Ya, istri saya lahirnya di Madiun. Dan statusnya ngajar di Madiun kalau istri saya. Meskipun ngajarnya dari rumah ya. Oke. Baik. Oka ya tadi panggilannya ya? Iya. Oka, sudah punya cita-cita, Oka? Sudah. Apa cita-citanya Oka? Pengen kerja di Kominfo atau Telkom, Pak. Oke, Kominfo atau Telkom. Baik, mantap. Oke, kenapa milih telekomunikasi? Kayaknya asik aja, Pak. Asik. Sama jurusannya itu. Baik. Mempelajari jaringan itu. Oke, terima kasih Oka. Saya lanjut. Raisa Rahma Susianto. Panggilannya apa? Ya. Panggilannya Raisa. Oke, Raisa. Baik. Raisa tinggal di mana? Di Sidoarjo. Sidoarjo mana? Di Sidokepung. Oh, Sidokepung. Berarti lebih ke selatan lagi ya? Ya. Oke, baik. Sudah punya cita-cita? Sudah. Apa? Dari SMP. Apa cita-citanya Raisa? Mau kerja di Google. Pengen. Oke, kerja di Google ya. Mantap. Terus, kenapa milih telekomunikasi? Milihnya sih enggak, soalnya pengen jadi lulusan teknik aja. Terus ternyata pilihnya ke telekomunikasi. Dan ternyata bagus jurusannya. Oke, baik. Baik, jadi istrinya aslinya ingin teknik, tapi teknik apa belum ada bayangan waktu itu, ternyata di telekomunikasi dan sekarang maksudnya ya suka juga gitu dengan telekomunikasi, begitu ya? Oke, Ya. Baik. Kalau memang mau ke Google, mungkin sering-sering buka Google ya. Dia mungkin ketika buka, kadang dia itu nggak harus sarjana dulu untuk bisa diterima Google. Barangkali ternyata sebelum sarjana pun kamu bisa masuk ke Google. Iya. Oke, baik. Terima kasih Raisa. Ya, sama-sama. Anak Agung Ngurah Kiana Adisa Oka Pertama. Saya, Pak. Oke, panggilannya apa? Gungwah. Gungwah. Oke, Masya Allah. Ya. Namanya unik sendiri ya. Ada cerita Ya, barangkali dari orang tua? Emang gitu, Pak. Oke, baik. Gungwah ya. Tinggal di mana Gungwah? Bali. Di Badung. Bali. Oke, Bali. Baik. Ya, Pak. Sudah punya cita-cita? Udah, Pak. Apa cita-citanya Gungwah? Pejabat. Oke. Pejabat, ini masuknya yang jalur birokrat atau jalur politik? Masuk jalur apa, Pak? Kan ada jalur birokrat, berarti kan ya masuk jadi ASN, terus naik. Oh, Atau jalur politik, berarti nanti jadi politik, Pak. Politik. Oke. Mau jalur politik, baik. Mau tarung sama yang lain. Baik, oke. Kalau gitu, ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Ya, Pak. Oke, baik. Terus kenapa masuk telekomunikasi? Ya, mau jadi Menteri Kominfo, Pak. Oh, jadi Menteri Kominfo. Oke, berarti jalurnya gitu ya, ngambil akademisi, terus nanti ke politik. Ya, bisa juga kayak gitu. Contohnya kayak Pak Nuh ya. Jadi DPR dulu. DPR dulu. Oke, baik. Itu juga boleh. Oke, Ya. saya cerita. Oke, baik. Jadi dulu di kampus saya itu kan ada Pak Profesor Nuh. Profesor Nuh itu dulu jadi rektor, habis itu jadi Menteri Kominfo, terus jadi Menteri Pendidikan. Ya bisa jalurnya.
Dari akademisi ke politik bisa. Oke, jadi ya masih masuk lah. Ya, cuman berarti kalau itu harus belajar soal politik-politik ya. Maksudnya tentang ya mulai politik Ya, Pak. kampus. Masih, Pak. Oke, semangat. Gungwah ya. Oke. Siap. Masih. Sama lanjut kita ke Faria Utami. Faria Utami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Panggilannya apa? Faria. Faria, oke. Faria tinggal di mana? Tinggal di Tuban. Oke, Tuban. Tuban, sudah punya cita-cita Faria? Masih belum. Masih mencari, oke, baik. Terus, apa namanya, kenapa milih telekomunikasi? Soalnya menurut saya sih jurusan ini bakal selalu dibutuhin di masa depan, Pak. Oke, karena akan dibutuhkan di masa yang depan. Baik, terima kasih Faria. Oke. Sama-sama, Pak. Ya. Lanjut, M. Diki Afriyadi. Iya, Pak. Oke, panggilannya apa? Panggilannya Diki, Pak. Diki, oke, Diki. Tinggal di mana, Diki? Di Jambi, Pak. Masya Allah, di Jambi ya. Oke. Baik, Iya. cita-citanya apa, Diki? Untuk saat ini belum menemukan, Pak. Oke, belum menemukan, masih mencari ya. Iya, Pak. Kenapa memilih telekomunikasi? Bukan memilih tepatnya, Pak. Gimana ya? Diletakkan di jurusan ini sebab telekomunikasi pilihan ketiga saya, Pak. Oke. Pertama kedua apa kalau boleh tahu? Kemarin sistem informasi, Pak. Oke. Kedua? Satu lagi teknik elektro. Tuh, pilihan keduanya teknik elektro. Iya. Terus malah masuknya ke teknik telekomunikasi. Telekomunikasi. Oke. Mungkin ini takdir, Pak. Ikhlas nggak nih? Ikhlas, Pak. Oke, baik. Sebab ini pilihan ketiga, pastinya ikhlas, Pak. Oke, baik. Sudah ada bayangan ngapain di telekomunikasi? Gimana, Pak? Sudah ada bayangan? Sudah ada bayangan nanti akan bagaimana di telekomunikasi? Atau masih? Ada sih, Pak. Oke, gimana? Kalau bayangan saya pastinya ingin bekerja di transportasi gitu, tapi lebih ke maritim, ke laut lah, gitu. Itu sih bayangan saya sekarang, Pak. Oke, baik. Ya, bagus. Maksudnya itu cocok juga dengan fokusnya IT Telkom Surabaya ya. Fokusnya akan transportasi, logistik, maritim. Oke, terima kasih Diki. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, lanjut. Vicky Herdian Maulana Wibisono. Halo? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa? Panggilannya Vicky. Vicky, oke. Vicky tinggal di mana, Vicky? Dari Salatiga, Pak. Salatiga, Insya Allah. Oke. Sudah punya cita-cita, Vicky? Sudah. Apa cita-citanya? Pengen jadi pengusaha. Oke, pengusaha. Pengusaha bidang apa? Sudah ada bayangan? Teknopreneur gitu, Pak. Kayak teknopreneur. Teknopreneur. Sudah pernah menghasilkan uang? Ya. Lewat jalur apa? Coba. Kenapa? Jualan cuma lewat online aja. Jualan online. Oke, bagus. Nggak apa-apa. Itu bagus kok. Maksudnya gini, ketika kita meniatkan diri jadi pengusaha, itu jangan nunggu lulus dulu. Telat. Ya. Tapi harus start dari ya sekarang. Apapun yang bisa dijual, selagi halal ya. Tapi jangan teman dijual, kan. Baik. Jadi silakan, maksudnya ya saya dukung lah, maksudnya untuk jadi pengusaha silakan dimulai, dan mungkin saran saya ikuti event PKM kewirausahaan. Sudah pernah dengar PKM? Belum, Pak. Jadi PKM itu program dari pemerintah ya, itu semacam apa ya, kayak perlombaan program kreativitas mahasiswa. Jadi nanti kita merancang ada boleh penelitian, boleh teknologi, boleh pengabdian, boleh konsep usaha. Nah, jadi saran saya kamu ikut yang kayak ini, buat konsep usaha, ajukan. Nah, kalau lolos kan alhamdulillah didanai. Nah, bisa jadi dari situ kamu mengembangkan usaha yang ingin kamu lakukan. Saya punya teman, dia dulu buat ikut PKM, bikin segon jamur.
Dan alhamdulillah sampai sekarang membesar gitu. Jadi apa namanya, usahanya tuh udah kemana-mana, dari PKM yang lokal sampai jadi nyebar di banyak provinsi di Indonesia. Oke, terus kenapa milih telekomunikasi, Vicky? Pengen belajar elektro. Pengen belajar elektro. Loh, kenapa nggak masuk elektro? Kan saya dari RPL, SMK-nya Pak. Terus kan tahu kalau telekomunikasi itu gabungan dari informatika sama elektro. Nah, gimana biar ilmu RPL saya masih lanjut di informatikanya kan masih nyambung. Ya, pengen belajar tambah lagi sama tambahnya itu teknik elektronya itu. Oke, baik. Terima kasih, Vicky. Lanjut. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke Ahmad Bayu Setiawan. Panggilannya apa? Halo? Sudah hadir atau belum ya? Ahmad Bayu Setiawan. Oke, mungkin ini yang kendala jaringan ya. Oke, kalau gitu kita skip dulu. Ya mungkin ya teman ada yang tolong kontak Ahmad Bayu Setiawan ya. Mudah-mudahan bisa gabung habis. Ini ada beberapa. Oke. Selanjutnya Muhammad Fauzi Al-Fikri Husaini. Panggilannya Ya, apa? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa? Panggilannya Fauzi. Fauzi, oke Fauzi. Tinggal di mana Fauzi? Sidoarjo, Pak. Oke, Sidoarjo mana? Krian. Oh, Krian. Oke, baik. Sudah punya cita-cita, Ya, Fauzi? Masih belum, Pak. Masih memikirkan. Oke, masih memikirkan. Oke, kalau masuk telekomunikasi kenapa? Ingin menantang diri, Pak. Kan SMA nggak terlalu bisa fisika, Pak. Pengennya lebih mendalami ke fisika aja. Kan telekomunikasi lebih ke fisika. Oke, baik. Nantang fisika ya, oke. Saya terima tantangannya. Baik. Oke. Tadi sudah saya tanya kita belum? Oh, sudah ya tadi ya, masih mencari. Oke. Terus kenapa telekomunikasi tadi nantang fisika? Oke. Baik, terima kasih Fauzi. Lanjut kita ke Dara Ya, Pak. Melina Iriati Ningrum Putri. Halo? Pagi, Pak. Pagi. Panggilannya apa? Dara. Oke, Dara. Tinggal di mana, Dara? Tinggal di Jombang, Pak. Oke, Jombang. Baik. Sudah punya cita-cita? Ya, intinya pengen jadi orang yang berguna. Oke. Insya Allah. Mantap sekali jadi orang yang berguna. Baik. Kenapa milih telekomunikasi? Ada korelasinya mungkin? Karena jurusan telekomunikasi ini prospek kerjanya luas, Pak. Oke. Ada bayangan nggak kamu mau prospek kerja yang seperti apa? Mau kerja yang seperti apa? Di Telkom Indonesia, Pak. Oh, di grup perusahaan Telkom. Telkom itu. Oke. Iya. Oke, jadi intinya mau ikut kayak perusahaan-perusahaan itu ya, khususnya kayak Telkom gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dara. Sama-sama. Selanjutnya Raihan Novaldi. Raihan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya betul Raihan? Perkenalkan. Oke. Panggilannya Nopal, Pak. Oh, Nopal. Oke, baik. Oke, Noval. Tinggal di mana, Noval? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo mana? Wedoro. Oh, tetangga kita. Udoro mana? Mahakam Indah, Pak. Oh, Mahakam Indah. Saya Udoro PP Utara. Oh. Dekatnya Rewin. Oke. Ya. Baik. Sudah punya cita-cita, Noval? Sudah, Pak. Apa cita-citanya? Guru sistem. Guru sistem telekomunikasi. Oke. Ya. Oh, itu juga kenapa milih teknik telekomunikasi ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Noval.
Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Muhammad Ilham Reza Pratama. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Panggilannya apa? Reza Pak. Reza, oke. Tadi ada yang namanya Reza nggak? Nggak ada ya? Belum ada ya? Nggak ada. Nggak ada, oke baik. Oh berarti kelas yang lain. Oke baik. Reza, tinggal di mana Reza? Di Sumeneb Pak. Oh Sumeneb, Masya Allah. Sudah di luar Jawa ya? Ya maksudnya luar Jawa Timur. Ya Jawa Timur juga sih. Ya tapi kadang ada plesetan gitu. Kamu tinggal di mana luar Jawa? Di mana? Madura. Ya saya pernah dapat teman seperti itu. Oke, baik. Reza tadi ya, baik. Reza sudah punya cita-cita Reza? Dulu ada Pak, sekarang masih dipikir ulang. Masih dipikir ulang. Baik. Kalau kenapa milih telekomunikasi? SMK-nya saya ke jurusan TKJ Pak, jadi masih telekomunikasi biar tambah kuat lagi ilmu telekomunikasinya. Oke, baik. Oke, terima kasih Reza. Lanjut. Hanung Ginangga Prihaji Putri. Ya Pak. Oke, panggilannya apa? Hanung. Hanung. Ini ada makna khusus dari namanya? Enggak tahu artinya. Oh, enggak tahu. Butuh ditanyakan ke orang tua. Oke, baik. Hanung tinggal di mana, Hanung? Gresik. Oh, Gresik. Oke, utara ya. Baik. Sudah punya cita-cita? Masih dipikir. Masih dipikir. Oke, baik. Kenapa milih telekomunikasi? Itu tertarik sama jaringan. Tertarik jaringan ya? Oke, baik. Terima kasih, Hanung. Lanjut. Ya. Oke. Siti Madiatus Zuroh. Halo, Siti Madiatus Zuroh, hadir? Ya, Pak. Oke, baik. Tinggal di mana? Panggilannya apa ini? Zuroh, Pak. Zuroh, oke. Tinggal di mana, Zuroh? Di Sidoarjo. Oke, Sidoarjo mana? Tulangan. Oh, Tulangan. Oke. Sudah punya cita-cita, Zuroh? Sudah, Pak. Apa cita-citanya? Ingin jadi pengusaha muda, Pak. Pengusaha muda, oke. Sudah ada bayangan pengusaha di bidang apa? Tapi sekarang kebetulan sudah ini menjalankan usahanya juga. Oh, sudah menjalankan usaha. Masya Allah. Oke, usaha apa kalau boleh tahu? Usahanya itu bekerja sama dengan para anggota dewan, Pak. Wih, jasa apa? Usaha apa tadi? Kerjasama? Iya, bekerja samanya dengan para anggota dewan. Oh, apa ini? Kerjasama apa ini? Kalau anggota dewan ini bau-bau apa gitu? Ini sendiri atau sama orang tua atau sama teman? Sama teman, Pak. Oh, oke. Proyek-proyek gitu tak? Apa? Apa jenis proyek-proyek gitu kah? Atau apa? Apa ya? Kesehatan. Oh, kesehatan. Ini khusus pandemi ya? Baru ini oke. Ini sudah berapa lama? Ini sudah berdiri sejak tahun 2003, Pak. Oh, udah 17 tahun ya? Iya. Oh, mantap. Selanjutkan. Baik. Kenapa masuk telekomunikasi? Ingin ini mendalami ilmu teknik, Pak. Ilmu teknik. Ya. Oke, kenapa yang dipilih telekomunikasi? Gimana, Pak? Kenapa yang dipilih yang telekomunikasi? Kan teknik kan banyak. Iya. Kenapa yang dipilih telekomunikasi? Ya, tertarik aja, Pak. Tapi sebelumnya sudah pernah daftar juga ke Politeknik. Oke. Baik, terima kasih Zuroh.
Oke, lanjut. Ya, Mukhlisah Nur Fadilah. Hadir? Mukhlisah Nur Fadilah. Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Baik. Panggilannya apa ini? Ica, Pak. Oh, Ica. Ica. Iya, Ica Pak. ya? Oke, baik. Ica. Tinggal di mana, Ica? Di Makassar. Oke, Makassar. Sudah punya cita-cita, Ica? Belum tahu, Pak. Lagi pikir-pikir. Oke, baik. Masih mikir-mikir. Kalau kenapa milih telekomunikasi? Ya, ingin berdalam tentang teknologi telekomunikasi, Pak. Oke, karena ingin memperdalam telekomunikasi. Baik. Terima kasih, Ica. Lanjut. Jessica Theodora. Iya, selamat pagi, Pak. Oke, pagi. Panggilannya apa? Jessica, Oke, Jessica. Tinggal di mana, Jessica? di Surabaya. Oke, Surabaya. Baik, sudah punya cita-cita, Jessica? Belum, Pak. Masih mencari. Mencari, oke. Iya. Kenapa memilih telekomunikasi? Awalnya itu pengen masuk jurusan ilmu komunikasi. Tapi nggak keterima. Jadi akhirnya memilih teknik telekomunikasi karena pengen belajar tentang teknologi telekomunikasi. Oke, baik. Terima kasih, Jessica. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut, Ananda Ilham Utomo. Ananda Ilham Utomo. Halo, Ananda Ilham. Halo. Oke, panggilannya apa? Mungkin agak diperkeras atau didekatkan. Didekatkan ke mulut ya, mic-nya ya. Panggilannya Nanda, Pak. Oh, Nanda. Oke, Nanda. Baik. Tinggal di mana, Nanda? Di Sragen. Oke, Sragen. Sudah punya cita-cita? Untuk saat ini belum, Pak. Baik. Kenapa milih telekomunikasi? Karena tertarik aja sama teknik telekomunikasi. Oke, Ana tertarik. Kelihatannya asik juga, Pak. Oke, karena sepertinya asik. Baik. Panggilannya apa tadi? Maaf, saya lupa. Nanda, Pak. Oh, Nanda. Oke, baik. Terima kasih, Nanda. Oke. Ya, Pak. Lanjut. Muzaki Dafa. Halo, Muzaki Dafa. Assalamualaikum, Pak. Salam. Oh, ini spasi ya, Muhammad Zaki Dafa, gitu ya? Ya, Pak. Oke, di Gracia soalnya ini nyambung namanya, Muzaki Dafa. Saya agak susah bacanya tadi. Iya. Oke, panggilannya apa? Dafa, Pak. Dafa. Ada yang Dafa Iya. tadi di sini? Nggak ada ya? Dafa. Kayaknya tadi ada Dafa deh. Tapi di kelasnya apa kelas lain ya? Bentar. Oke, anggap mungkin saya keliru, mungkin kelas lain ya. Oke, baik. Dafa tinggal di mana tadi? Di Makassar, Pak. Oh, Makassar. Oke. Sudah punya cita-cita? Masih mencari, Pak. Masih bingung. Oke, masih pencarian. Baik. Kenapa milih telekomunikasi? Soalnya mau menambah ilmu saja, Pak. Menambah Karena ilmu. sudah ada dasar dari sekolah. Oke, sekolahnya apa? SMK Telkom. Oke, oh SMK Telkom. Baik. Oke, mantap. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Dafa. Ya, Pak, sama-sama. Ya.
Lanjut, Rido Adrinata Barus. Ya, Pak. Oke, panggilannya apa? Bisa Rido, bisa Adri, Pak. Bisa Rido, bisa Adri ya. Oke, ya saya Iya, Pak. panggil Rido aja. Baik, Rido tinggal di mana Rido? Saya asal dari Medan, Pak. Cuma sekarang udah tinggal di Mojosari. Oh, oke, aslinya Medan tapi tinggal di Mojosari. Sejak kapan tinggal di Mojosari, Rido? Iya. Baru aja, Pak. Baru sebulan. Baru sebulan. Oke, Iya. baik. Ini karena pengen deket sama kampus atau gimana? Atau ada alasan lain? Sebetulnya sih ada saudara juga, Pak. Oh, ada saudara di Ada Wonosari. saudara, Pak. Oke, baik. Kemarin apa pas naik pesawat disuruh rapid atau swab? Rapid aja sih, Pak. Oh, kemarin masih rapid aja ya. Oke, Masih baik. rapid. Masih rapid. Oke. Iya. Soalnya saya dengar sekarang harus swab katanya. Saya dengar. Tapi nggak tahu fixnya gimana. Oke, sudah punya cita-cita, Rido? Sudah, Pak. Apa cita-citanya? Saya ingin mengembangkan Telkomsel, Pak. Ingin mengembangkan? Telkomsel menjadi yang lebih baik. Oke, Telkomsel. Berarti mau masuk Telkomsel ya? Iya, Pak. Oke, baik. Mantap. Itu juga alasan milih telekomunikasi atau ada alasan lain? Iya. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Heeh. Terima kasih, Rido. Lanjut. Sama-sama, Pak. Oke. Lutfiah Arbiah Nasir. Iya Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Panggilannya apa? Lutfi ya Pak? Lutfiah. Iya, Oke, Lutfiah tinggal di mana? Makassar Pak. Oh, Makassar. Oh, banyak juga Makassar ya. SMK Telkom juga? Iya Pak. Oke, oh ini kayaknya rombongan SMK Telkom. Tadi temannya? Teman tapi beda jurusan. Oh, teman tapi beda jurusan. Oke, baik. Sudah punya cita-cita, Lutfiah? Untuk saat ini masih belum Pak. Oke, belum ada. Kalau alasan milih telekomunikasi? Alasannya untuk melanjutkan jurusan yang dari SMK dan telekomunikasi ini lulusannya juga banyak dibutuhkan. Oke, baik. Lebih prospek ya, kira-kira ya. Baik. Terima kasih Lutfiah. Saya lanjut. Terima kasih kembali Pak. Sama Arya Devano Tristan. Halo Arya. Halo. Oke, panggilannya Arya betul? Atau Devano? Panggilannya Vano, Pak. Oh, Vano. Baik, Vano. Baik, Vano tinggal di mana, Vano? Di Surabaya. Oke, Surabaya. Surabaya mana? Saya di Wiyung, Pak. Oh, Wiyung. Barat ya? Iya. Oke, baik. Sudah punya cita-cita? Sudah. Apa? Sebenarnya sih mau ini, Pak, penerbang. Oh, penerbang. Cuman karena tahun ini nggak buka ya, jadi nyari alternatifnya dulu. Oke. Ini mau balik lagi atau selesai lulus baru nambah lagi atau gimana? Atau masih mikir-mikir juga? Tahun depan kalau buka nyoba lagi. Soalnya tahun ini kan nggak buka karena COVID. Oke, baik. Oh, berarti memang minatnya di penerbangan ya? Iya. Oke. Kalau milih telekomunikasi ada alasan lain nggak selain apa? Karena penerbangan lagi belum buka? Ini sih kan penerbangan itu juga ada air navigation-nya juga. Kan di sini juga bisa ada jurusan menuju ke sana di telekomunikasinya ini. Oke. Baik. Ya, bagus. Saya jadi ingat tesis istri saya. Istri saya itu dulu bikin tesis tentang data ADSB, data pesawat. Jadi pesawat yang modern itu melancarin sinyal ADSB namanya. Nah, itu biar bisa diketahui lebih spesifik lah tentang posisi, kecepatan dan lain-lain. Ya, saya jadi teringat itu. Oke, terima kasih Vano. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, terakhir ini ya. Marcelinus Wisnu Riki Nugroho. Hadir?
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Panggilannya apa? Panggilannya Wisnu, Pak. Saya tinggal di Sidoarjo. Oke, Wisnu, Sidoarjo. Sidoarjo mana, Wisnu? Di Waru, Pak. Oh, Waru. Waru mana? Saya juga Waru. Makarya, Mbak. Gimana? Di Makarya Binangun, sebelumnya Gerahatirta itu, Pak. Oke, ya saya maju terus sedikit. Saya di daerah Hudoro, dekatnya Rewin. Oke, ya kita tetangga. Oh. Kalau saya ngantor berarti saya lewati tempatmu. Oke, baik. Makarya Binangun ya. Oke. Baik, Wisnu. Ya. Itu punya cita-cita? Cita-citanya itu pengen masuk jadi karyawan Telkom, Pak. Mau jadi karyawan Telkom. Sudah ada bayangan Telkom mana? Karena Telkom ini banyak ya anak-anak cucu usahanya. Ya. Bayangannya sih yang di pusatnya langsung, Pak. Oh, mau yang di pusat. Oke, baik. Kenapa milih telekomunikasi? Iya. Ingin memperdalam ilmu juga sih, Pak. Soalnya kan dari awal juga sudah belajar ilmu komunikasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Wisnu. Oke, saya balik ke yang belum sempat saya absen ya. Ahmad Bayu Setiawan apa sudah hadir? Ahmad Bayu Setiawan. Ini kayaknya udah lengkap 26 ini. Maksudnya sama saya 26. Kan 25 ya di Gracias ya. Oh, sorry, kurang 1. Berarti yang nggak hadir Ahmad Bayu Setiawan ya. Oke, baik. Terus nggak apa, mungkin nanti di kesempatan yang lain kita tanya-tanya. Baik, kembali saya share screen lagi yang pengantar. Oke. Let's show. Baik. Ini adalah pertanyaan penting sebelum kita masuk mata kuliah apapun. Jadi jangan samakan pola pikir mahasiswa itu seperti kuliah dulu, seperti SMA SMP dulu ya. Kalau dulu kan mungkin kita dikasih paketan, kenapa belajar ini? Ya karena dikasih itu. Kenapa belajar ini? Ya karena itu. Ya janganlah kayak gitu, jangan lagi gitu. Maksudnya di era kuliah jangan sampai seperti itu. Kita belajar apa yang tidak kita ketahui. Maksudnya kita belajar, kita nggak tahu mau belajar apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi saya ingin mengklirkan itu dulu di pertemuan pertama ini. Jadi pertanyaan, apa itu fisika? Mengapa perlu belajar fisika dan bagaimana cara belajar fisika? Nah, ini harus dituntaskan di awal. Jangan sampai nanti kita di belakang panjang, tapi nanti tanya, belajar apa? Gak roh. Oh, sorry, ada yang dari luar Jawa, baik. Kamu belajar apa? Nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, saya berharap perkuliahan kita ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri, maksudnya utamanya tentu bagi kalian, bagi kita semua ya. Harapannya mata kuliah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sih yang mau kita pelajari. Oke, apa itu fisika? Ya, ini ya saya jelaskan dari definisi dulu ya. Kalau KBBI itu ilmu tentang zat dan energi. Jadi ada zat, ada energi, itulah fisika. Kalau secara bahasa, secara etimologi, fisika itu dari bahasa Yunani, physikos, atau fisis yang berarti alam. Berarti maknanya fisika itu ya bicara tentang alam. Nah, definisi lain, fisika adalah teori yang menerangkan gejala-gejala alam dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataannya. Jadi gini, gampangnya, asalnya fisika itu mempelajari tentang apa saja yang ada, fenomena-fenomena alam yang terjadi. Contoh sederhananya gini, kalau kita mau jarak itu adalah perpindahan. Oke, gini, kalian pernah naik motor semua? Bisa naik motor? Ada yang belum bisa naik motor? Bisa, Oke, asumsi bisa semua ya, atau bahkan mungkin sudah beberapa bisa naik mobil ya. Oke. Nah, di mobil atau sepeda motor itu kan ada tulisannya kecepatan ya. Speedometernya lah, 20 km per jam, 30 km per jam, ada kayak gitu ya. Nah, misal nih, kita lagi pergi jauh. Mau pergi
perjalanan 120 km. Terus kita berkendara dengan kecepatan 60 km per jam. Kira-kira sampai berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. Nah, itulah fenomena fisikanya. Kita punya jarak, yaitu 120 km. Kemudian kita punya kecepatan 60 km per jam. Kemudian kita ditanya, berapa sih waktu yang dibutuhkan? Nah, kalau diceritakan kayak tadi kan panjang banget ya, bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Itu kan panjang banget ya kalau saya tuliskan dalam ketik itu. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Panjang kan ya? Nah, makanya biar singkat, akhirnya dibuat singkatan. Gimana kalau jarak itu ditulis S aja nih? Terus adalah diganti sama dengan kecepatan diganti V, waktu diganti T. Jadinya S sama dengan V dikali T. Oke. Ya, saya tuliskan aja ya biar nampak. S sama dengan V kali T. Nah, ini kan ringkas kan ya? Cuman berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4 ya, sama titik ya, anggaplah 5. Bandingkan kalau saya menulis tadi, jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, itulah fisika. Jadi fisika itu sebenarnya menceritakan tentang apa yang di alam ini, cuman dengan bahasa penulisan yang lebih singkat, dengan ringkas. Biar nggak kepanjangan gitu nulisnya. Nah, itulah namanya rumus. Jadi rumus itu sebenarnya cara kita mempermudah penulisan. Nah, makanya di dalam fisika nanti, yang lebih penting itu makna fisisnya. Jangan fokus di rumusnya. Jangan ya, karena kalau fokus di rumus itu pasti pusing. Nah, jadi mulailah dengan pemahaman. Memahami apa sih masing-masing simbol. S itu maknanya jarak, V itu maknanya kecepatan, T itu maknanya waktu. Kelihatan ya coretan saya? Kelihatan nggak coretannya? Oke, kelihatan ya. Baik. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan kedua adalah, mengapa perlu belajar fisika? Nah, mungkin ini yang paling berat ya. Karena gini, kadang ketika alasan ini tidak terjawab, pertanyaan ini tidak terjawab, maka kita susah untuk mengeluarkan kemampuan maksimal kita. Kayak misalnya dulu waktu SMK atau SMA atau SMP, ketika kita tidak punya alasan mengapa perlu belajar, yakin deh pasti nggak optimal belajarnya. Jadi dulu ngapain sih belajar gini, biar dapat nilai aja. Nah, maka pertanyaan ini juga perlu di-clearkan. Oke. Saya nanya, mengapa perlu belajar fisika? Ada yang coba tuliskan di chat ya. Silakan tuliskan, kalau punya alasan tolong dituliskan. Saya mau menggali aja. Kalau nggak punya nggak apa-apa, jujur aja gitu. Pak nggak tahu Pak, sudah paketan. Nggak apa-apa. Coba tulis di chat, mengapa perlu belajar fisika? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang nggak tahu. Tapi coba tolong dituliskan dulu ya. Oke, silakan tuliskan. Mengapa perlu belajar fisika? Saya kasih waktu 1 menit. Mengapa perlu belajar fisika? Oke, saya stop share dulu. Silakan tulis di chat, mengapa perlu belajar fisika? Kalau bilang, udah paketan Pak, nggak apa-apa, tulis kayak gitu. Saya mau menggali aja. Tapi kalau kalian punya alasan, tulis aja. Oke, ada berapa ini ya di chat ya.
Dengan belajar fisika, ikut belajar tentang pengembangan konsep logis penemuan teknologi dan belajar secara pikir secara sistem. Oke. Baik. Oke, sudah 1 menit. Nanti bisa dibuka chat lagi ya. Nanti chatnya saya kirimkan juga insya Allah. Oke, terima kasih atas ininya. Saya tampilkan dari yang saya dulu. Oke, share screen. Yang tadi teman-teman tuliskan semua benar. Jadi apa namanya? Bisa mempermudah, memiliki manfaat, dan lain-lain. Itu betul. Tapi sebenarnya ada hal lain sebenarnya yang mungkin luput dari perhatian kita. Bentar. Oke, ini dia sudah diisi tadi ya. Oke. Nah, selain yang teman-teman tuliskan, ini saya mendapatkan beberapa alasan lagi. Jadi yang pertama, kalau saya lihat itu dengan belajar fisika itu bisa meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta loh. Jadi gini, nanti teman-teman rekan-rekan akan belajar betapa alam semesta ini begitu kompleks. Sangat kompleks. Saya ambil contoh ya. Ini. Ini, kalau saya jatuhkan, itu nggak sederhana persamaan fisikanya. Sangat sulit. Nah, apalagi daun-daun yang ada di dunia ini. Itu kalau satu aja dibuat persamaan itu amat sangat sulit. Dan coba kita lihat betapa banyak dalam satu hari itu daun-daun yang berguguran. Kemudian betapa kita lihat keteraturan planet-planet gitu. Planet-planet yang tidak bertabrakan satu sama lain. Bumi entah sudah berapa juta tahun atau miliar tahun berputar tapi yang nggak nabrak-nabrak. Itu sungguh sangat luar biasa sekali pengaturannya gitu. Jadi begitu kita sadar, oh subhanallah gitu. Betapa Sang Pencipta ini menciptakan alam semesta itu sangat teratur. Dan betapa kita, misal ya, ketika kalian belajar fisika nanti, loh Pak kok susah banget soalnya. Padahal mungkin soalnya cuman ini jatuh atau apa gitu. Kok susah banget Pak? Nah, justru itu, kita semakin sadar betapa bodohnya kita gitu dibandingkan dengan Sang Pencipta gitu. Yang kayak gini aja, salah satu makhluknya aja, itu kita setengah mati untuk bisa memahaminya. Nah, bayangkan dengan apa yang Sang Pencipta buat gitu di alam semesta ini. Nah, sehingga kita makin dengan itu harapannya bisa meningkatkan keimanan kita semua kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Jadi harapan saya setelah pasca kuliah ini keimanan kita kepada Sang Pencipta itu makin kuat lagi. Jadi ketika nanti teman-teman tertatih-tatih gitu, Pak soalnya ini bikin otak saya berkontraksi ya, itu bagus gitu. Saya senang sekali seperti itu. Maksudnya senangnya itu kita jadi semakin sadar gitu betapa kemampuan kita itu dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta ini masih belum ada apa-apanya kemampuan kita. Yang kedua adalah melatih kemampuan otak dalam menganalisis. Kalian pernah nge-gym? Ada yang pernah nge-gym? Belum ada? Atau pernah lihat orang nge-gym? Nah, kalian lihat ya, ada orang yang baik. Jadi saya punya teman, dulu dia krempeng gitu. Terus habis itu dia nge-gym. Beberapa saat lihat, badanmu kok apik mana? Habis nge-gym, ternyata dengan nge-gym tuh bisa bikin otot bagus gitu. Nah, padahal kan kayak gitu-gitu aja ya nge-gym ya, kayak gini-gini, ngangkat barbel nggak jelas, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata bermanfaat pasca nge-gym itu, bikin otot. Nah, sebagaimana nge-gym itu melatih otot, maka belajar fisika itu juga melatih kemampuan otak dalam menganalisis. Jadi dalam fisika nanti pasti akan ada analisis itu, memahami gambar, memahami teks, mencari persamaan yang tepat,
menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, itu akan sangat melatih kemampuan otak dalam menganalisis. Jadi, nanti pasca fisika, entah di mata kuliah apa, atau mungkin di tugas akhir kalian dan lain, nah, itu harapannya kemampuan analis kalian itu setelah meningkat gitu, setelah belajar fisika. Analoginya itu ya, ketika nge-gym bisa melatih otot, maka belajar fisika juga bisa melatih otak untuk menganalisis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi bekal dalam mengembangkan teknologi. Jadi fisika memang apa ya? Ya dasarnya betul. Ibarat rumah, fisika itu fondasi. Jadi fisika itu fondasi dalam teknologi. Jadi kayak teknologi nuklir itu kan juga berawal dari ya fisika gitu dengan teori fisika intinya sehingga dikembangkan jadi tenaga nuklir. Itu pula tentang hal-hal lain ya apa? Termasuk sekarang yang sedang dikembangkan adalah komputer kuantum. Pernah dengar komputer kuantum? Oke, atau komputer sekarang. Kalian tahu kalau komputer sekarang tuh basisnya itu biner, 1010. Jadi gerbang logikanya itu 1 atau 0. Jadi satu kotak itu cuma berisi 1 atau 0. Nah, tapi di kuantum itu ternyata bisa dikembangkan bahwa tidak cuma 1, 0, tapi bisa banyak. Sehingga satu kotak yang cuma muat 2 kemungkinan di dalam komputer kuantum itu bisa banyak kemungkinan. Sehingga dengan demikian akan sangat jauh lebih cepat lagi prosesornya bekerja. Nah, itu sedang dikembangkan. Itu juga dari fisika juga dasarnya. Jadi yang betul bahwa fisika itu akan jadi bekal dalam mengembangkan teknologi. Termasuk juga robot yang dibuat teman-teman kemarin ya di Telkom itu kan buat apa robot Ivana, bikin robot pemulasaran jenazah dan lain-lain itu kan juga pasti kan ada gerakannya kan. Nah, gimana tahu gerakannya itu? Yaitu di fisika itu tadi. Fisika nanti belajar kinematika, dinamika. Jadi gimana biar gerakannya pas? Nah, itu diatur. Jadi, oke. Aslinya belajar fisika belajar fisika teknologi itu membuat kita menjadi semacam avatar lah dalam tanda kutip. Pernah nonton Avatar nggak? Ada yang pernah nonton Avatar? Nah, bisa mengendalikan api, air, tanah sama api, air, tanah, angin ya. Udara, oke. Manusia itu sebenarnya lebih dahsyat lagi dari itu. Coba nih, kita bisa mengendalikan lebih dari itu. Contoh, sekarang kita bisa mengendalikan listrik. Listrik dari sana bisa dialirkan sampai ke rumah kalian gitu. Dikendalikan. Pengendali listrik gitu. Sampai masuk laptop kalian, masuk HP kalian, itu kan dikendalikan. Air bisa dikendalikan dengan bendungan, dengan irigasi dan lain-lain. Itu kan mengendalikan. Kemudian juga kita punya kipas angin, AC, itu kan juga pengendali. Jadi sebenarnya manusia itu memang belajar untuk bisa dikendalikan. Nah, itulah kenapa dalam fisika itu pasti ada matematikanya. Ya mayoritas ada matematikanya. Kenapa? Karena kalau tidak termatematis itu susah tidak terkendali. Namanya kendali itu kan harus ada standarnya kan. Kayak kita masak rice cooker. Kalau nggak terkendali, wah nanti bisa gosong itu. Tapi karena terkendali, maka ketika sudah matang dia berhenti. Berhenti jadi menghangatkan. Nah, itulah kenapa ada matematisnya. Biar sesuatu itu terukur, terhitung, bisa diselesaikan. Oke, ini ya 3 goal belajar fisika. Perlu diingat-ingat. Jadi harapan saya nanti pasca selesai fisika, 3 ini akan bisa kalian dapatkan. Dan tentu saya berharap nilainya semuanya bagus-bagus ya. Kalau semuanya A itu saya sangat senang sekali. Nah, tapi tentu harus sesuai dengan apa yang kalian tulis. Sesuai kemampuan nanti. Tapi saya nggak pelit nilai kok. Selama kalian ikuti dengan baik, insya Allah nilainya minimal B lah seperti itu. Yang penting ikut dengan baik lah. Nah, kalau semester lalu itu mayoritas dapat AB, beberapa B, beberapa C. C itu agak parah ya. Tapi kalau selama kita ngikuti dengan baik, insya Allah saya menggaransi nilai B, insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara belajar fisika? Ini juga seringkali juga ini juga bukan hal yang sederhana ya, karena fisika itu bukan kayak baca novel gitu. Jadi nonton video tiba-tiba bisa, tidak seperti itu caranya.
Tapi pasti harus ada tekniknya gitu. Nah, ini harus kita pahami di awal. Bagaimana cara belajar fisika? Oke, jadi yang pertama itu harus meluruskan niat. Seberapa besar niatmu, seperti itulah apa yang akan kamu dapatkan. Jadi ini penting ya, setiap mau kuliah, luruskan lagi niat. Kalau niat kita cuma sekedar ikut kuliah, ya cuma sekedar ikutlah yang kita dapatkan. Kalau niat kita sekedar absen, ya sekedar absen saja yang kita dapatkan. Tapi kalau niat kita, aku ingin belajar, ingin bisa ingin paham, ingin dapat nilai bagus, ingin membahagiakan orang tuaku, ingin bisa mengembangkan teknologi, juga sebagai tanggung jawabku kepada orang tua yang telah menyekolahkan aku, juga untuk mendapatkan ridho dari Sang Pencipta, karena menjalankan perintahnya untuk belajar, maka semua akan didapat. Jadi ini pesan saya ya, sebelum mulai kuliah, luruskan niat dulu. Jangan sampai niatnya cuma ikut absen tok, rugi. Kenapa rugi? Sama-sama habis waktunya, anggaplah 1 jam atau 2 jam, tapi nggak dapatnya seuprit. Berbeda dengan teman kalian yang niatnya besar, niatnya ini. Dia dapatnya banyak. Nah, jadi luruskan niat. Ini pesan saya pertama. Yang kedua adalah menjaga adab. Dengan menjaga adab, insya Allah keberkahan akan datang. Jadi ini konsep berkah ya. Berkah itu maknanya gini. Kita makan 1 piring full, kalau nggak berkah, itu nggak akan jadi kebaikan bagi kita. Entah sakit perut lah, masih lapar lah, apalah. Itu namanya tidak berkah. Tapi kalau kita makan, misal sepiring berdua, misal sudah suami istri baru ya. Oh sorry, ini mahasiswa ya. Oke. Ya, anggaplah mungkin sama saudara ya, sepiring berdua ya misal ya. Tapi ada keberkahan di dalamnya, maka setengah piring itu ternyata bikin badan kuat, bikin sehat. Nah, itulah namanya berkah. Nah, salah satu yang bisa mendatangkan keberkahan itu adalah menjaga adab. Menjaga adab itu apa namanya? Ini kita punya guru, punya ini. Ya, kita menghormati beliau. Kita apa namanya? Ketika aku misalnya tatap muka atau apa, duduknya dengan baik, meskipun online ya. Ini bukan maksud saya minta gila hormat, tidak. Ini saya sudut pandangnya adalah manfaat apa sih yang didapatkan siswa ketika dia menjaga adab. Poinnya di situ. Jadi ketika saya punya guru pun ya saya usahakan sebisa mungkin terus menjaga adab saya gitu. Dengan tidak mengatakan yang buruk tentang beliau, tentang apa namanya berkata yang baik saja. Terus ketika kuliah ya sikap sempurna. Itulah kenapa saya usahakan ketika kuliah ya kamera on. Karena kalau kamera on itu kita akan serius seperti itu. Jadi ketika rekan-rekan tidak ada kendala kuota, tidak ada kendala jaringan, ini saya sarankan kameranya on. Tapi kalau memang ada kendala, misal kuota atau jaringan, ya oke lah, tidak apa-apa untuk saat itu di-off-kan. Oke, kembali ke poinnya. Jadi dengan menjaga adab, itu insya Allah akan keberkahan akan datang. Belajar fisika itu akan jadi enteng. Karena berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajin dan bersemangat. Oke. Betapa banyak orang yang cerdas, tanda kutip, tetapi gagal karena tidak memiliki 2 hal ini. Sebaliknya, betapa banyak orang biasa, tetapi berhasil karena 2 hal ini. Saya punya teman, dia juara Olimpiade Fisika. Tapi ternyata ketika kuliah fisika, gagal. Nggak lulus-lulus. DO. Kenapa? Ini karena rajin dan semangatnya tidak punya. Entah masalah kendala apa. Akhirnya, yaudah. Saya juga punya teman yang lain. Dia pinter juga. Tapi ya ternyata dia malah molor kuliahnya. Ya itu karena dia tidak memiliki ini. Tetapi sebaliknya, saya juga menemukan orang-orang yang kelihatannya biasa aja gitu. Bukan juara Olimpiade, bukan orang yang mencolok sekali ketika lulus. Enggak, biasa. Tetapi karena dia rajin dan bersemangat, ternyata dia justru bisa lulus 7 semester. Bisa S2, S3 di luar negeri. Bisa jadi dokter seperti itu. Jadi teman-teman meskipun misal, waduh Pak, dulu saya nggak pernah dapat fisika waktu SMK atau SMA-nya juga, dulu suka ke toilet Pak, jadi nggak ke kantin, jadi nggak pernah belajar, nggak ngerti fisika sama sekali ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang tetap milikilah ini, rajin dan bersemangat. Gimana biar bisa rajin semangat Pak? Ingat kembali tadi, poin yang tadi, bahwa fisika itu bermanfaat. Andai nggak bisa pun, manfaatnya adalah
meningkatkan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Ya Allah, fisika kok angel men. Luar biasa sekali ciptaan Kau ya Allah, aku sangat kesulitan sekali memahaminya. Nah, itu bagus itu. Jadi meningkatkan keimanan. Atau misal tadi ya, bisa apa tadi yang kedua? Oh ya, bisa melatih otak kita menganalisis. Waduh, soal angel men, soalnya susah banget, otakku sampai berkontraksi. Nggak apa-apa, jadi itu bikin tambah sakti lagi nanti otaknya. Itulah kenapa saya menemukan dosen-dosen, guru besar, para guru itu jarang pikun. Kenapa? Otaknya dipakai terus gitu. Dipakai buat ngajar, belajar. Karena kalau ngajar tuh otomatis pasti belajar. Karena sering dipakai itulah makanya jadi tambah canggih. Yang ketiga tadi sebagai mengembangkan teknologi ya, juga ini sebagai tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Tentu orang tua kita senang dong kalau kita dapat nilai A. Nah, perjuangkan itu. Baik. Jadi itu biar tetap bersemangat ya. Dan saya juga punya cerita. Saya punya dosen dulu di fisika. Sempat dia mutuk kuliah itu beberapa semester. Akhirnya dia tobat. Tobatnya kenapa tobat? Ya nggak tahu kenapa tobat. Tapi pas tobat itu dia bingung. Gimana caranya aku mengejar ketinggalanku ini? Aku udah lama nggak kuliah, tapi harus ngejar gimana ya? Akhirnya dia tanya temennya yang paling pinter. Bro, aku nih mau tobat, tapi nggak tahu gimana caranya biar bisa ngejar. Terus akhirnya disaranin oleh temennya yang paling pinter itu. Gini aja, kamu nulis setiap hari 10 halaman. Terserah, mau ngerjain soal boleh, mau nurunin rumus boleh, mau resum boleh, lakukan. Yaudah, karena sudah dapat ini, mau dilakukan. Mulanya tuh berat banget. Nulis 1 halaman aja dah, kayak gimana gitu. Tapi karena niatnya kuat, niatnya kuat, terus aja berusaha, akhirnya bisa. Dan akhirnya beliau malah keterima di fisika teori. Jadi fisika itu ada beberapa cabang ya, ada fisika material, fisika instrumentasi, fisika optik, dan yang paling abstrak, paling nggak jelas simbolnya itu fisika teori. Karena itu sudah simbolnya itu sudah nggak karuan. Tapi beliau ternyata bisa lolos di situ yang paling susah itu. Dan akhirnya beliau malah bisa sampai dapat beasiswa S2 S3 di Hiroshima, Jepang. Dan barusan beberapa minggu lalu beliau baru dikukuhkan jadi guru besar, jadi profesor di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi bisa gitu. Artinya jangan pernah merasa rendah diri. Waduh, aku nggak pernah belajar fisika, nggak tahu ini, nggak bisa ngitung. Bisa kok. Yang penting rajin dan bersemangat. Dengan melakukan 3 hal ini, meluruskan niat, menjaga adab, rajin dan bersemangat, insya Allah gampang belajar fisika. Oke, selanjutnya ini yang saya amati ya. Jadi kemampuan belajar mahasiswa itu semakin mendekati ujian tuh semakin besar kemampuan belajarnya. Sama kayak UN. Pas deket UN, zut gitu. Langsung belajar tuh cepet gitu. Tapi pasca UN, zut, lupa semua. Kira-kira seperti itu yang saya amati kemampuan belajar. Jadi semakin sering ujian, maka akan semakin banyak materi yang diingat dan didapat. Ini yang saya amati. Jadi nanti mungkin akan banyak latihan-latihan di sini. Tapi jangan khawatir, setiap latihan pasti saya kasih video pembahasannya. Jadi maksudnya ketika kesulitan, nanti kita bisa diskusi dan ada video lagi. Seperti itu. Oke, ini materi pembelajarannya. Insya Allah ada yang 3 pertama itu untuk sebelum UTS, vektor, turunan, integral, kinematika partikel, dinamika partikel. Itu sebelum UTS. Setelah UTS, 4 bab ini, usaha energi, impuls momentum, gerak rotasi atau torsi lah, dinamika rotasi lah, dan osilasi dan gelombang. Sumber belajar prinsipnya bebas. Jadi saya sebenarnya tidak membatasi. Kalian mau belajar dimanapun terserah. Di internet ada video YouTube, atau ada buku-buku beredar, ada PPT beredar, download aja gitu, baca. Tapi saya pribadi menggunakan 4 ini, yang saya pikir biar lebih terarah ya. Tapi kalau mau yang lain pun nggak masalah. Nanti buku ini akan saya share insya Allah. Ini yang 1-2 ini e-book. E-booknya legal, jadi boleh saya share kemana saja. Bukan e-book ilegal ya.
Ya, saya sebisa mungkin tidak menggunakan yang ilegal, karena tadi kita konsep berkah tadi ya, kita mengharapkan keberkahan, maka kita sebisa mungkin sumbernya itu yang memang legal, biar berkah gitu. Kalau memang tidak ada versi free-nya, ya beli. Tapi kalau ada versi free dan merasa cukup dengan itu, ya itu aja. Yang ini saya tuliskan yang versi free. Jadi 1, 2 itu bebas di download. Nanti saya kasih link downloadnya insya Allah. Yang pendukung, ini buku di Fisika ITS. Ya kayak gini bukunya. Kelihatan nggak? Kamera saya masih on nggak ya? Kamera saya masih Masih on? kok Pak, masih. Ya, masih. Ya, ini buku ini juga ya menurut saya sih lumayan ya, nggak terlalu tebel. Kalau mau bisa di Fisika ITS, saya nggak tahu dijual online apa enggak, saya nggak tahu. Kalau ada yang di Surabaya Sidoarjo mau beli, silakan. Tapi kalau cukup dengan yang e-books, yang 1, 2 juga boleh. Yang buku pendukung kedua ini khusus materi gelombang ya, jadi mungkin nggak usah sekarang, ini terakhir-terakhir aja, yang Fisika Dasar 2. Jadi gelombang itu ternyata posisinya di buku yang sini. Oke, jadi ini referensi yang saya gunakan, tetapi kalian bebas untuk mencari sumber belajar. Karena di era informasi ini, informasi itu melimpah di mana-mana. Nonton video YouTube yang Fisika Dasar lain pun silahkan, nggak masalah. Oke, ini penilaian dan bobotnya. Jadi yang pertama keaktifan. Keaktifan itu ya apa? Ya gini ya, kalian nulis di chat, kalian nongol video kalian ikut absen, kalian apa? Ketika saya bertanya menjawab, berusaha menjawab, itu masuk keaktifan. Nilainya 10%. Tugas, ini ya, yang maksudnya apa? Ya, tes-tes yang saya berikan, yang di luar UTS UAS, nah itu nilainya 15%. Tapi tugas tuh saya nggak saklek ya. Maksudnya gini, misal ternyata tugas kalian salah semua nih, dapat 0 kalau secara kuantitatif 0 ya. Tapi saya nilai, ini anak ini semangat sekali. Nilainya bisa jadi nggak 0, bisa jadi 70, 80 gitu. Karena saya menilai usahanya. Di tugas itu saya lebih menekan, titik tekannya adalah seberapa ulet dia mengerjakan tugas ini. Jadi meskipun salah-salah, nilainya tidak akan saya nggak saya kunci, jelek nilainya. Nggak gitu. Jadi tugas ini, sebenarnya tugas itu kan untuk mengecek pemahaman. Saya ngasih materi, paham nggak sih yang saya ajarkan? Nah, itu ngeceknya di mana? Ya di tugas itu tadi. Itu 15% poinnya. Tugas ini sepanjang semester ya. Oke. Kemudian tes lisan. Nanti ada momennya saya akan wawancarai satu persatu. Ya, audisi mencari bakat ya. Ya, bukan itu sih. Maksudnya lebih ke paham nggak sih materi yang ini? Ini kalau nggak 2 kali 1 semester, 1 kali semester. Biasanya saya letakkan setelah UTS dan atau setelah UAS. Jadi ya siap-siap aja. Ya, tapi gini, kalau kalian ikut kuliah, mendengarkan dengan baik, misalnya ketika saya tanya-tanya, bisa. Ini oral test ya, jadi ya kayak gini, kita video 101, satu-satu. Tapi mungkin nggak satu-satu ya, mungkin nanti dalam satu forum, nanti ada 4 atau 8 orang, nanti saya tanya satu-satu. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu teknisnya tes lisan, bobotnya 25%. Ya, kemudian UTS 25%, UAS 25%. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kita 1 semester nanti. Oh ya, ini teknis kuliah kita ya. Jadi insya Allah nggak selalu live ya. Ini kan modelnya sinkronus ya. Live ini sinkronus. Jadi kan tidak semua orang punya sinyal yang selalu bagus ya. Ya, saya menyadari itu. Jadi nanti saya akan menggunakan kombinasi sinkronus dan asinkronus. Asinkronus itu nggak live. Jadi kayak materi mungkin kebanyakan akan saya buat berupa video. Jadi nanti saya akan rekaman video, materi, terus saya kirim, mungkin saya taruh di YouTube dulu, terus linknya saya kirim ke kalian bisa nonton kapan saja kalian mau. Bisa diulang-ulang seperti itu. Dan nggak butuh sinyal yang terlalu bagus gitu. Dan bisa di-download juga gitu. Defaultnya gitu. Terus nanti untuk mengecek kalian paham nggak sih materi tadi, nanti akan ada pertanyaan terkait video itu. Nah, itulah masuk poin tugas tadi ya. Nah, nanti habis itu sesi live ini baru kita adakan kalau memang dibutuhkan. Jadi misalnya,
nggak paham apa namanya materi tadi, dikasih tugas nggak ngerti, ya itu oke, kita saatnya sesi live untuk diskusi. Saya jelaskan dan kita diskusi mana sih yang kalian belum paham. Jadi gitu. Jadi kuliah kita kan memang terjadwal 2 kali sepekan ya, hari Rabu dan Kamis. Itu nggak selalu live kayak gini. Nanti mungkin apa namanya, yang ini cuma video talk, cuman silakan nonton video sama ngerjain tugas. Nanti 1 hari live, ya fleksibel lah, kira-kira seperti itu untuk teknis kuliah ke depan. Nanti saya bagikan juga buku e-book dari tadi sumber utama tadi. Ini akan saya bagikan juga gitu. Nanti kalian juga bisa bahas dari situ. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau jelas? Silakan tulis di chat, paham atau belum paham? Oke. Saya sekalian ngecek ini masih standby atau tidak. Kalau paham, tulis paham. Kalau belum paham, silakan tuliskan mana yang belum paham untuk pengantar ini. Oke, baik. Terima. Untuk kehadiran, baik. Untuk kehadiran, ya seperti ini sudah saya anggap hadir ya. Tadi kurang 1 ya, ini saya absen. Kalau kehadiran di aturan Igrasias itu kalau nggak salah 80% ya, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa detailnya. Tapi gini, selama kalian ngerjakan tugas, itu saya anggap absen. Jadi meskipun nggak bisa live ya karena masalah sinyal, masalah apa, ya saya nggak akan sekejam itu ya. Maksudnya bukan kesalahan kalian, tapi ternyata kalian tidak bisa absen gara-gara itu, ya tentu nggak fair kayak gitu. Jadi saya untuk absensi lebih fleksibel ya. Selama kalian ngerjakan tugas-tugas yang ada, insya Allah saya anggap hadir. Gitu. Tapi tentu saran saya ketika memang bisa live, ikut live, ya ikut live. Karena berbeda ya, antara ikut live sama nonton di talk, itu beda. Kalau live ini lebih, apa ya, ya lebih tahan lah, lebih jelas, lebih konsentrasi, lebih fokus, itu terasa. Dibandingkan nonton video rekaman, itu pasti berbeda. Nah, yang nonton rekaman itu alternatif kalau yang memang kesulitan seperti itu. Oke, udah jelas ya? Baik, kalau sudah, nah, saya membuat pretest ini untuk diagnosa kondisi. Ini tidak akan saya masukkan ke penilaian. Ibarat dokter sebelum ngasih treatment itu kan harus ngecek dulu dong kondisi pasiennya. Nah, seperti itulah saya analoginya dalam mengajar ini. Saya harus tahu bagaimana sih kondisi mahasiswa saya, kemampuannya sampai mana sih, sehingga saya harapannya bisa ngasih treatment yang tepat. Oke, saya ngasih link ya, kalian isi aja. Kalian kerjakan apa adanya aja. Oh, video saya hilang. Oke. Bentar. Copy. Oke. Oke, silakan klik link yang ada di chat. Kalian kerjakan apa adanya saja. Maksudnya kalau emang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Ini biar diagnosa saya tepat gitu. Ini nggak saya masukkan penilaian kok, nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir kalau nilainya 0 pun nggak masalah. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi live kali ini. Saya akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan di chat di grup Fisika Dasar ya. Kalau ada yang belum masuk, silakan masuk. Nanti tanya temennya ya, kira apa linknya. Oke, mungkin insya Allah itu dulu. Saya Laksa, mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam. Ya, sebentar, kita foto-foto dulu. Ada review. Print screen. Ya, silahkan siapkan senyum terbaiknya. 1, 2. Oke. Saya kirim ke grup ya.
Ntar sekali lagi untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.